tersebut, dan yakinlah mau seberapa jauh pun jalannya, pasti akan ada cahaya di ujung terowongan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat meraih kesuksesan. Saya, Guru BK SMK Negeri 2 Tasikmalaya, akan berbagi materi tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kreatif. Dalam perjalanan hidup, setiap orang senantiasa akan menghadapi masalah. Masalah terjadi jika terdapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang dialami. Jenis-jenis masalah beserta contohnya. Satu, masalah pribadi. Dua, masalah keluarga. Tiga, masalah sosial. Empat, masalah belajar. Lima, masalah karir. Adakah dari kalian yang sedang menghadapi masalah? Selesaikan masalah yang dihadapi dengan langkah-langkah pemecahan masalah menggunakan rumus ideal. Ideal singkatan dari I. Identifikasi. Lihatlah lebih dekat dan lebih dalam masalah yang dihadapi. D. Definisikan. Definisikan kumpulan informasi seputar masalah tersebut. E. Eksplorasi. Eksplor ide sebanyak mungkin dan pilih yang terbaik. A. Aksi. Eksekusi ide-ide tersebut menjadi sebuah aksi. L. Lihat lagi. Periksa bagaimana hasilnya. Rumus ideal sangat bermanfaat untuk membantu kita memecahkan masalah. Salah satu langkah pemecahan masalah ialah mengumpulkan informasi. Berpikir kritis diperlukan dalam mengolah informasi. Berikut adalah rumus TEPAR. Dapat digunakan ketika kita mengolah informasi. TEPAR merupakan singkatan dari T. Tenang dan mulai berpikir. E. Endapkan dulu semua informasi. P. Periksa kebenarannya dan cari informasi pembanding. A. Ambil kesimpulan. Dan R. Rencanakan tindakan yang akan diambil. Itulah rumus ideal dan rumus TEPAR yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi masalah. Selanjutnya, mari kita simak pengalaman Alwan Hanif dalam memecahkan masalah, yaitu membantu temannya yang difabel agar dapat menggunakan tangan buatan dengan harga terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwan Hanif Ramadan. Saya siswa SMK Negeri 2 Tasikmalaya, jurusan Mekatronika kelas 11. Saya membuat inovasi yang disebut dengan Affordable Smart Prosthetic Arm atau disingkat dengan ASPA.
adalah sebuah rasa empati, karena teman saya itu dia keluarganya kurang mampu juga, orang tuanya dia menjual sama ya tukang sapu orang tuanya, jadi kurang mampu juga, sedangkan saya ingin membantu dia. Untuk proses mendapatkan idenya, pertama saya melakukan dulu riset. Ya risetnya saya di internet ya, pertama-tama ya mencari ya bagaimana untuk pasar dengan prostetik itu ya, ternyata sangat mahal sekali. Lalu keduanya saya membuat konsep dulu, desain dulu bagaimana bahannya, pembuatannya dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu eksekusi, saya memproduksi langsung, membuat alat tersebut. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi inovasi saya itu dengan waktu 1 bulan, itu dengan manajemen waktu juga, jadi dengan tugas sekolah dan lain-lain membutuhkan waktu 1 bulan. Jika misalnya saya tidak manage waktu, jadi jika saya meninggalkan sekolah bisa 2 minggu, tetapi kehidupan saya tidak seimbang, harus menyimbangkan waktu untuk ide kita dan waktu untuk sekolah. Jadi belajar manajemen waktu juga. Untuk tantangan-tantangan dalam inovasi saya, yang pertama adalah pasti untuk bahannya. Saya harus melakukan riset yang lumayan lama sekali ya, untuk bahan-bahannya apa yang ingin dipakai. Lalu untuk cara kerjanya juga harus dipikir lagi supaya bisa sama dengan lengan yang mahal itu, tetapi dengan harga yang sangat murah sekali. Lalu selanjutnya itu adalah tantangan kehidupan juga. Kehidupan juga seperti ya, kita ini kan masih murid ya, jadi kita harus bisa menyimbangkan yang melaksanakan ide kita dan dengan sekolah juga ya. Jadi jangan sampai lupa tugas-tugas sekolah juga gitu ya, karena kita masih pelajar. Ya, saya itu hanya ingin membantu teman saya saja, tapi akhirnya saya tidak bisa ditebak. Saya bisa mengikuti perlombaan internasional IEYI, International Exhibition for Young Inventor Awards, dan saya mendapatkan Taiwan Special Awards. Lalu saya juga diundang lagi untuk menjadi delegasi Indonesia pada ASEAN Indian Grassroots Innovation Forum, dan di situ Indonesia mendapatkan juara 2 juga tingkat internasional. Ya. Dan bukan hanya perlombaan, saya juga diundang kepada acara-acara seperti Hitam Putih dan baru saja kemarin V-Factor Indonesia. Sangat senang sekali akhirnya saya bisa membantu teman saya. Jadi saya senang sekali semua usaha saya itu terbayarkan pada akhirnya. Dari saya adalah jika kita menemukan masalah, kita tidak boleh berpaling dari masalah, tapi kita harus hadapi masalah tersebut, dan yakinlah mau seberapa jauh pun jalannya, pasti akan ada cahaya di ujung terowongan tersebut. Itulah materi dan contoh pengalaman tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kreatif. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salam semangat meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.